Ya, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang materi jarak pada ruang. Nah, jarak merupakan materi yang penting kita pelajari pada bangun ruang, karena itu akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran bangun ruang. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa itu jarak dan juga jarak pada ruang. Nah, dua ini memiliki definisi yang berbeda, agar kita bisa memahami apa itu jarak pada ruang. Yang pertama, jarak itu merupakan ukuran dari seberapa jauh dua benda atau dua titik itu berada satu sama lain. Contoh misalnya ya, misalnya kita punya dua titik ya, misalnya dua titik A di sini dan titik B di sini, maka jarak antara A dan B itu merupakan seberapa jauh atau ukuran seberapa jauh titik A terhadap titik B, atau sebaliknya, seberapa jauh titik B terhadap titik A. Nah, tetapi jarak pada ruang itu berbeda. Dalam matematika, jarak pada ruang didefinisikan sebagai jarak terpendek ya, yang menghubungkan suatu titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. Nah, jadi jarak pada ruang itu memiliki dua syarat. Yang pertama, itu adalah jarak yang terpendek, dan yang kedua, yang tegak lurus. Ya, jadi perhatikan di sana. Kalau misalnya disuruh mencari, tentukanlah jarak antara titik A dengan bidang B, misalnya, maka kita mencari jarak yang terpendek dan memotong tegak lurus, ya, memotong tegak lurus terhadap suatu bidang. Nah, adik-adik, untuk kita memahaminya, kita lihat gambar di bawah ini. Misalkan kita memiliki titik A, di sini titik A ya, titik A dan sebuah bidang P. Ingat, titik A berada di luar bidang P. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menentukan yang mana jarak antara titik A terhadap bidang P? Nah, ingat syaratnya, cari jarak terpendek dan tegak lurus memotong suatu bidang. Nah, yang pertama jarak terpendek. Nah, jarak terpendek, kita bisa membuatnya berbagai macam ruas garis yang menghubungkan titik A terhadap bidang P. Tetapi, kita hanya memilih satu, karena ada hanya satu ruas garis yang terpendek, ya, yang merupakan jarak antara titik A terhadap bidang P. Misalnya di sini jawabannya adalah ruas garis AH, ya. Nah, mengapa ruas garis AH dikatakan jarak terpendek? Ya, karena kalau kita lihat di sini, kita analisis, AH merupakan jarak yang paling pendek dari ruas garis yang lainnya. Kenapa? Misalkan kita buat yang lain ya. Misalnya di sini kita mau buat ruas garis yang lain. Misalkan ini. Ini merupakan titik O, maka disebut dengan ruas garis AO. Maka AO apakah merupakan jarak terpendek? Bukan. Kenapa? Kalau kita hubungkan di sini ruas garis menjadi OH, kita akan menemukan kita akan membentuk segitiga siku-siku yang siku-siku di H. Ini OH. Ini jaraknya ya, kita yang tadi tentukan tadi. Nah, apakah AO merupakan jarak terpendek? Bukan. Kenapa? Karena kemarin kita sudah belajar di teorem Pythagoras bahwa dalam teorem Pythagoras pada segitiga siku bahwa hipotenusa atau sisi miring selalu lebih panjang dari sisi-sisi lainnya. Maka AO ini, ya, ruas garis AO atau sisi AO akan selalu lebih panjang daripada OA, OH, dan juga AH. Oleh karena itu, AO bukan jarak terpendek A terhadap bidang T. Atau yang lainnya, atau yang mungkin lebih pendek lagi, mungkin kita akan dapatkan di sini, mungkin di sini, ya, mungkin di sini titiknya, yang titik O aksen di sini, kita hubungkan, apakah dia termasuk ke dalam jarak terpendek? Kita kembali lagi akan menemukan segitiga siku-siku di sini. Nah, kan kita membentuk segitiga siku ya di sini ya. Lihat ini ya, akan membentuk segitiga siku-siku di sini kan. Nah, di sini jadi titik A. Di sini O aksen, di sini H. Apakah AO aksen lebih pendek daripada AH? Nah, kembali lagi bahwa hipotenusa atau sisi miring selalu lebih panjang daripada sisi-sisi lainnya, sehingga AO aksen adalah hipotenusa dan tidak mungkin dia menjadi jarak terpendek karena ada yang lebih pendek, yaitu AH. Oleh karena itu kesimpulannya, AH merupakan jarak terpendek yang kita bisa temukan.
Nah, syarat yang kedua adalah dia tegak lurus. Apakah dia tegak lurus? Apakah ruas garis AH tegak lurus terhadap bidang P? Iya. Kenapa? Karena dia akan membentuk segitiga, membentuk sudut 90 derajat. Ya, tegak lurus ini ya. Nih, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Oleh karena itu dia memotong tegak lurus suatu bidang. Kesimpulannya apa? Maka AH merupakan jarak antara titik A terhadap bidang P. Nah, untuk jarak, tadi kan titik terhadap bidang ya. Nah, sekarang untuk jarak antara bidang dan bidang, antara dua bidang, bagaimana kita menentukannya? Nah, ingat bahwa dalam satu bidang itu kita bisa membuat berbagai macam titik, asalkan dia sebidang. Ya, misalnya di sini kita buat dalam bidang, misalnya ya ada bidang di sini ya. Ini ada berbagai macam titik yang sebidang. Titik A di sini, titik B, titik C, titik D dan sebagainya. Ya. Dan di bawahnya juga ada titik Q, ya. Ada bidang Q di sini yang juga sama memiliki, kita bisa membuat banyak titik di sini. Nah, untuk menentukan jarak antara dua bidang, kita cukup menentukan jarak antara dua titik. Ya, dua titik dalam bidang yang berbeda. Misalnya, kita ambil di bidang bidang P ini, titik A misalnya, titik A di sini ya. Kemudian berapa atau yang mana jaraknya? Atau jarak antara bidang P terhadap bidang Q yang mana? Nah, ingat syaratnya jarak terpendek dan tegak lurus. Oleh karena itu kita akan membuat ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang Q, ya. Nanti kita buat garis tegak lurus dari titik A terhadap bidang Q. Dan kita temukan garisnya adalah AO. AO tegak lurus. Apakah dia terpendek? Pasti terpendek, karena tidak ada lagi ya, kalau kita analisis kembali, tidak ada lagi jarak yang lebih pendek daripada AO. Sehingga titik A dan O dihubungkan dengan ruas garis disebut dengan ruas garis AO. AO merupakan jarak antara titik A terhadap titik O. Nah, karena titik A berada pada bidang P dan titik Q berada pada bidang Q dan bidang P dan Q sejajar, ya, maka jarak antara bidang P dan Q itu dapat dinyatakan oleh ruas garis AO, ya. Maka yang mana jarak antara bidang P dan Q? Yaitu ruas garis AO. Begitu juga dengan titik-titik lainnya ya, karena di titik P itu banyak kali titik dan juga Q banyak sekali titik, maka bukan hanya AO saja yang menjadi jarak, tetapi ada berbagai macam ruas garis yang bisa menjadi jarak, asalkan ya terletak pada satu bidang P atau terletak pada satu bidang Q, ya, dan tegak lurus dan bidangnya itu sejajar. Contoh di sini ada titik B ya, titik B terletak pada bidang P dan kita buat garis tegak lurus. Nah, misalkan di sini titiknya adalah O aksen, maka B aksen ini merupakan jarak antara bidang P dan juga Q. Nah, uniknya adalah jarak AO itu sama dengan BO aksen, ya. AO itu sama dengan BO aksen, sama besarnya. Oleh karena itu, setiap jarak P terhadap Q itu memiliki panjang yang sama. Ya, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini diberikan sebuah balok KLMN OPQR yang memiliki panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Tentukan jarak antara titik K ke bidang LMPQ. Nah, jadi kita disuruh menentukan jarak titik K terhadap bidang LMPQ. Nah, LMPQ. Ya. Nah, yang mana sih itu titik K? Nah, ini titik K ya. Titik K terhadap bidang LMQP-nya ini. Ya, ini ya. Yang ini ya bidangnya. Nah, ingat syarat dari sebuah jarak, yang pertama dia harus terpendek. Yang kedua, dia tegak lurus. Jadi, harus memenuhi itu. Kira-kira yang mana? Nah, kalau kita mau lihat lagi, kita berpetualang, ya. Misalnya dari titik K kita berangkat ke titik M, ya, baru ke titik M. Kita sampai ke bidang LMQP ini. Tetapi apakah dia terpendek? Tidak. Apakah tegak lurus? Tidak. Maka itu KNM bukanlah jarak
K terhadap bidang LMKP. Nah, lalu yang mana? Nah, kita akan lihat lagi di sini. Kalau kita lihat dari sini, mungkin kita bisa lewat ke sini. K, O, P. Sampai ke bidang LMKP. Apakah dia terpendek? Apakah dia tegak lurus? Mungkin ada yang lebih pendek daripada ini. Kita cari lagi ya. Misalkan, dari titik K, kita lewat langsung ke titik L. Dia memotong LMKP. Apakah dia terpendek? Ya, lebih pendek daripada yang lainnya. Apakah tegak lurus? Iya, tegak lurus. Yaitu ini. Nah, tegak lurus terhadap bidang LMKP. Nah, berarti jarak antara titik K terhadap bidang LMKP dinyatakan oleh ruas garis KL. Kenapa? Karena dia merupakan ruas garis yang terpendek yang menghubungkan titik K terhadap bidang LMKP, dan garis KL ini dia tegak lurus terhadap bidang LMKP. Nah, karena di soal balok ini memiliki panjang 12 cm, maka berapa jaraknya? Ya, 12 cm. Ya, maka dengan demikian jarak antara titik K ke bidang LMKP adalah 12 cm. Ya, adik, kita akan masuk ke soal penerapan dari jarak pada ruang. Nah, di sini ya, dalam penanggulangan mitigasi bencana alam, itu ada beberapa negara, termasuk Indonesia, sudah menerapkan sebuah bangunan anti gempa, ya, supaya nanti ketika gempa itu kerusakan atau goyangan rumah atau bangunan bisa dikurangi, sehingga menimbulkan kekurangan atau mengurangi kerugian dari efek gempa ini. Nah, ini merupakan contoh dari mitigasi bencana alam. Nah, model dari rumah atau bangunan yang disediakan itu seperti pada gambar ini. Nah, kita ketahui bahwa kakak akan bertanya, bentuk apakah yang adik-adik lihat setelah adik-adik melihat kerangka bangunan seperti pada gambar? Ya, benar sekali. Kerangka ini membentuk sebuah bangun ruang seperti kubus ya, seperti kubus atau balok. Nah, kalau kubus berarti sisinya sama. Kalau balok berarti ada sepasang sisi yang sama. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ternyata di dalam rangka beratap struktur risma dalam bangunan anti gempa itu berbentuk seperti bangun ruang yang kita pelajari saat ini. Nah, jika kubus tersebut memiliki panjang sisi 4 meter, tentukan jarak antara dari yang di kuning ini ya, jarak antara titik, misalnya kita anggap titik A ke titik O ini. Nah, berapa sih jaraknya ini? Ya, tentu ini berguna untuk menentukan nanti berapakah nanti lapisan yang akan kita gunakan atau berapa bahan yang kita gunakan untuk bisa membuat bangunan ini. Kita kan harus mengukur diagonal ruang itu berapa, ya. Nah, ingat bahwa AO ini merupakan diagonal ruang ternyata, ya. Kalau diagonal bidang, berarti dia seperti ini, diagonal bidang. Nah, ini merupakan diagonal bidang. Kalau diagonal ruang, itu ditunjukkan oleh ruas garis AO. Nah, bagaimana kita menentukan jarak antara titik A dan juga titik O? Nah, kita kembali akan mengingat bahwa jarak pada ruang itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia harus terpendek. Yang kedua, harus tegak lurus. Nah, jarak titik A dan O kita sudah ditentukan ini, ya. Jarak titik A dan O kita pasti akan membentuk yang AO seperti ini. Ya, ruas garis AO seperti itu. Kenapa? Karena selain itu tidak ada lagi ruas garis yang lebih pendek daripada ruas garis AO ini. Nah, sekarang kita akan melihat berapa panjang ruas garis AO ini. Ya, di A terhadap titik O ini. Ya. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu panjang diagonal dari bidang AC. Nah, bidang AC ya. Nah, kalau kita gambarkan ke bidang yang matematik, ya, kita bisa gambarkan seperti ini. Kita namakan misalnya di sini titik A ya, titik A di sini, titik B di sini, F, E, D, C, G, H ya. Nah, titik yang dimaksud adalah G dan juga A. Berarti kita akan mencari berapa sih panjang dari ruas garis GA-nya ya, berapa?
Nah, langkah pertama kita harus menentukan panjang diagonal dari bidang AC ya. Bidang AC itu seperti ini, yang ini ya, bidang AC. Karena kalau kita akan melihat, oh, untuk menentukan panjang dari AG ini, kita bisa membuat ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik C ini ya. Dan titik A ke titik AG yang ditanyakan ini ya. Nah, ternyata kita bertemu pada suatu pada satu rusuk, yaitu rusuk GC. Nah, kita bisa membuat di luar gambar, yaitu segitiga siku-sikunya di C ya. Nah, ini titik A dan ini titik G. Nah, dengan mudah kita bisa menentukan nanti panjang AG, tetapi kita harus menentukan AC. Kenapa? Karena kalau GC kan sudah ditentukan ya, panjangnya 4 meter. Tapi kalau AC berapa panjangnya? Nah, untuk menentukan panjang AC, kita bisa memanfaatkan bentuk yang ada pada alasnya, yang ini ya. Nah, alasnya ini. Nah, kita bisa lagi menemukan bentuk segitiga siku-siku yang lain pada alasnya, seperti ini. Ini adalah ruas garis AC yang ditanyakan, ini CB, dan ini adalah AB. Sedangkan ini ketahui 4 meter. Ya, maka 4 cm ya. Maka kita bisa menentukan ya, kita bisa menemukan, mohon maaf di sini adalah meter ya, 4 meter di sini ya, 4 meter ya. Maka kita bisa menemukan berapa panjang AC menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Diperolehlah panjang AC-nya 4 akar 2. Oh, ternyata panjang AC 4 akar 2. Maka di sini juga 4 akar 2. Nah, dengan mudah kita bisa menentukan berapa sih panjang AG, karena panjang CG adalah 4 meter, panjang AC-nya 4 akar 2 meter, maka kita tinggal menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang AG, yaitu AG sama dengan akar AC kuadrat tambah GC kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat berapa? Nah, 4 akar 2 berarti kan dikali 2 kali ya, akar 2. 4 kali 4 16 ya. Akar 2 kali akar 2, kalau akar dikalikan akar menjadi hilang akarnya, maka 16 kali 2 sama dengan 32. Maka di sini 32 ditambah 16, 4 kuadrat 16. Maka ini menjadi akar berapa? Akar 48. Maka angka 48 disederhanakan menjadi 4 akar 3. Maka jarak antara titik G ke titik A adalah 4 akar 3 meter.